Awali hari Anda setiap pagi untuk menyelidiki firman Tuhan bersama Allah di waktu fajar yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan menemukan petunjuk Kristus bagaimana kita harus hidup setiap hari. Bersama Mana Multimedia Ministry, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini, 21 Oktober, berjudul Kristus datang untuk memanggil orang berdosa. Ayat intinya terdapat di dalam Markus 2 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bersama saya, Johannes Ruhupati. Mari kita dengarkan penjelasannya. Ia yang turun dari surga untuk menjadi teladan bagi kita, menghabiskan hampir 30 tahun hidup seperti orang biasa, bekerja sebagai tukang. Tetapi selama waktu ini, ia mempelajari firman dan pekerjaan Allah, dan menolong, mengajar orang-orang yang dapat dicapai pengaruhnya. Ketika pelayanannya kepada umum dimulai, ia menyembuhkan orang-orang sakit, menghibur yang berduka, dan memberitakan Injil kepada orang miskin. Inilah pekerjaan semua orang yang menjadi pengikut-pengikutnya. Dalam hati yang dijamah oleh kasih-Nya, ada kerinduan untuk bekerja bagi Dia. Biarlah kerinduan ini didorong dan dituntun dengan benar. Apakah di dalam rumah, di tetangga, atau di sekolah, keberadaan orang-orang miskin yang menderita, yang terbuang atau yang bernasib malang harus dihargai bukan sebagai orang yang bernasib malang, tetapi sebagai yang memperoleh kesempatan berharga bagi pelayanan. Dalam pekerjaan ini, seperti pada semua pekerjaan yang lain, kecakapan diperoleh di dalam pekerjaan itu sendiri. Oleh pelatihan dalam tugas-tugas hidup yang biasa, dan di dalam pelayanan terhadap orang-orang yang kekurangan dan menderita, keefisienan dapat dipastikan. Tanpa ini, usaha-usaha yang tadinya disangka terbaik, sering tidak berguna bahkan berbahaya. Di airlah orang belajar berenang, bukan di darat. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga, Jilid 3 halaman 253. Sebagian besar pekerjaan Kristus terdiri dari tanya jawab secara perorangan. Ia amat menghargai satu jiwa yang mau mendengarnya, dan yang satu jiwa itu telah membawa pengetahuan yang diterimanya kepada ribuan orang. Dikutip dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 251. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Allah mengambil seseorang sebagaimana adanya dan mendidik dia bagi pelayanannya jika ia mau menyerahkan dirinya kepadanya. Penyerahan yang terus-menerus membangunkan suatu hubungan yang begitu dekat antara Yesus dengan murid-muridnya sehingga orang-orang Kristen menjadi seperti dia dalam pikiran dan tabiat. Melalui suatu hubungan dengan Kristus, ia akan memiliki pandangan yang lebih jernih dan lebih luas. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, Jilid 5, halaman 259. Doa kita hari ini. Terima kasih dan puji syukur kami sampaikan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Oleh karena pagi yang indah ini, Engkau boleh bangunkan kami dengan tubuh yang segar, dan kami diberkati melalui firman Tuhan ini. Melalui renungan pagi ini, kami boleh diingatkan kembali bahwa kami harus menyerahkan diri kami seutuhnya kepadamu, agar melalui itu, kami dapat melayani semua orang di sekitar kami yang masih haus akan kebenaran Kristus. Tolong ajari kami hari demi hari Bapa, agar kami tidak mementingkan diri kami sendiri. Kami boleh mematikan keinginan duniawi yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sehingga dengan demikian, saat kami menyangkal akan diri kami, maka kami boleh menjadi alat Tuhan untuk melakukan tugas-tugas surgawi dalam pemberitaan Injil. Terus ingatkan kami ya Bapa, agar pikiran kami tidak terbagi-bagi antara keduniawian dengan perkara surgawi. Kami harus memusatkan pandangan kami, yaitu fokus kepada Yesus Kristus saja. Dan tolong kami ya Bapa, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami hanya untuk menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sertai kami di dalam tugas mewartakan kabar kebenaran kepada orang-orang yang masih di luar kebenaran, agar kuasa-Mu
boleh menarik mereka semua kembali ke dalam kerajaan-Mu. Dengarlah doa dan seruan kami ini ya Bapa, dan ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Sempurnakanlah doa kami yang jauh dari sempurna ini Bapa, karena doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang indah, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah tadi pembahasan bersama Allah di waktu fajar. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.